Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riksa Akila Amhara Kiki dengan NIM 250102282 ingin menjelaskan tentang teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon yang dapat diamati. Teori ini berfokus pada hubungan antara apa yang diberikan guru dan apa yang siswa lakukan, serta pentingnya penguatan untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, ada beberapa tokoh behaviorisme. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera atau suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Selanjutnya, menurut Ivan Petrovich Pavlov, classic conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Selanjutnya, menurut Bruce Frederick Skinner, konsep-konsep yang dikemukakan Skinner tentang belajar lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah sederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Dan selanjutnya menurut Edwin Ray Guthrie menegaskan bahwa kombinasi stimulus yang muncul bersamaan dengan satu gerakan tertentu, sehingga belajar adalah konsekuensi dari asosiasi antara stimulus dan respon tertentu. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Next. Konsep inti behaviorisme, kondisi klasik, yaitu asosiasi antara stimulus netral dan stimulus tak terkondisi. Misalnya, lonceng membuat anjing mengeluarkan air liur. Dan kondisi operan, yaitu perilaku diperkuat melalui reward atau punishment. Pembelajaran dianggap sebagai perubahan perilaku yang terlihat, bukan proses kognitif. Berikut ada contoh penerapan nyata. Guru memberikan reward seperti stiker bintang untuk siswa yang menjawab benar, atau dalam pelatihan keterampilan seperti mengajar anak autis berbicara terapis menggunakan token ekonomi poin yang bisa ditukar hadiah untuk mendorong perilaku positif. Ini membantu siswa belajar melalui pengulangan dan umpan balik langsung. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan teori behaviorisme. Yang pertama, membiasakan siswa dengan latihan dan praktik. Yang kedua, mendorong pemikiran linier dan konvergen. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan guru. Yang keempat, membentuk perilaku yang diinginkan. Dan yang terakhir, mendorong kemandirian siswa. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, mematikan kreativitas. Yang kedua, proses belajar pasif dan mekanistik. Yang ketiga, tidak memperhatikan aspek lain. Dan yang terakhir, potensi penggunaan hukuman. Selanjutnya, saran dan strategi penerapan inovatif. Untuk pendidikan masa kini, gabungkan behaviorisme dengan teknologi. Gunakan aplikasi gamifikasi seperti Duolingo yang memberikan poin dan badge untuk mendorong pembelajaran bahasa atau dalam pembelajaran daring. Terapkan virtual reward seperti sertifikat digital untuk partisipasi aktif. Strategi ini membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan
dengan generasi digital. Dan ini ada beberapa referensi yang saya cari. Menurut pandangan saya, teori belajar behaviorisme tetap memiliki relevansi dalam pendidikan, terutama untuk pembentukan kebiasaan, kedisiplinan, dan penguasaan keterampilan dasar yang membutuhkan latihan berulang. Kerangka stimulus, respon, dan prinsip penguatan memberikan struktur pembelajaran yang jelas dan terukur. Namun, saya menilai bahwa behaviorisme memiliki keterbatasan karena kurang memperhatikan proses kognitif dan konstruksi makna yang penting dalam pembelajaran abad ke-21. Oleh karena itu, behaviorisme sebaiknya tidak digunakan secara tunggal, tetapi dikombinasikan dengan teori lain agar pembelajaran lebih komprehensif dan mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.